Salam Bapak Ibu dan Saudara semua, sahabat Misbah Doa Pagi. Kita hari ini hari Selasa ya, kalau hari Senin beribadah bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Nahum pasal 1. Jadi kita bersyukur karena saat ini kita sudah masuk di kitab Nahum, mulai dari Kejadian hingga sampai kitab Nahum. Kalau yang mengikuti doa pagi terus ataupun mungkin yang mengikuti lewat YouTube atau Facebook bisa mengikutinya. Dan sekarang kita sudah sampai di kitab Nahum, luar biasa sekali. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kitab Nahum pasal 1 ini menceritakan bahwa pertobatan bangsa Niniwe itu yang telah kita mengingat ya peristiwa Yunus, bahwa Yunus disuruh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Niniwe supaya mereka bertobat. Tetapi setelah peristiwa itu, memang mereka pada saat diingatkan Yunus, mereka berpuasa dan mereka kembali kepada Tuhan, yaitu bertobat mereka. Tetapi setelah peristiwa itu terjadi pemberontakan kembali, terjadi dosa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, bahkan mereka ya saling menumpahkan darah, ada persundalan. Kalau kita lihat di pasal yang ketiga ya, dosa-dosa Niniwe itu kembali lagi dilakukan. Nah, disinilah Tuhan mengingatkan kembali melalui Nahum. Jadi Nahum berkata kepada bangsa Niniwe ini supaya mereka bertobat. Nah, di sini kita akan baca firman Tuhan ini di ayat yang ke-3. Saya akan bacakan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Di ayat yang ke-7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Kedua pribadi Tuhan ini kita kenal, kita tahu. Dan semua orang juga tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu panjang sabar. Dan ini yang kita syukurin dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang panjang sabar dan juga Allah yang baik. Tetapi Allah juga seimbang, tidak hanya panjang sabar dan tidak hanya baik saja. Ada batas-batasnya kesabaran Tuhan juga, ada batas-batasnya kebaikan Tuhan juga. Kalau Tuhan sabar, Tuhan baik, itu karena mengasihi manusia supaya manusia itu memiliki kesempatan untuk bertobat. Memiliki kesempatan untuk datang lagi kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan itu, maka Tuhan sabar. Ada pribadi Allah juga yang harus kita tahu, yang harus kita kenal. Jangan seperti bangsa Niniwe ya, yang sudah mulai bertobat, hidup baik, tetapi dia kembali lagi kepada dosa. Kalau kita mengenal pribadi yang lain juga dari Allah, bahwa Allah itu seimbang, dia tidak hanya baik dan sabar, maka kita akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-2, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan juga memiliki pribadi yang cemburu. Tidak hanya manusia ya, kalau manusia itu cemburu memang kita sudah tahu, apalagi suami istri itu kalau tidak ada cemburu itu tidak cinta kepada istri atau suaminya. Orang yang berpacaran, anak-anak muda yang berpacaran, itu cemburunya mungkin lebih besar daripada orang yang sudah berkeluarga. Jadi ini menandakan bahwa suami istri itu adalah mencintai, mengasihi istrinya, mengasihi pasangannya. Begitu juga seseorang yang sedang berpacaran. Karena Tuhan juga mengasihi umatnya, mengasihi kita semua orang percaya, maka Tuhan itu juga cemburu.
yang artinya cemburu. Di sini Tuhan itu tidak mau diduakan. Kalau saya memberikan tema pada pagi hari ini, jangan menyalahgunakan kesabaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang cemburu. Walaupun kita tahu bahwa Allah itu sabar, Allah itu baik dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, dia juga memiliki pribadi yang cemburu. Dia memiliki karakter yang cemburu juga. Jadi kita tidak bisa menduakan Tuhan. Bagaimana kita bisa menduakan Tuhan? Seperti bangsa Niniwe ini, dia menyembah berhala dan juga banyak persundalan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Ini diingatkan bahwa Allah itu tidak hanya sabar, Allah itu tidak hanya baik saja bagi orang-orang yang mencari Dia. Itu memang sudah terbukti bahwa Allah itu baik. Tetapi Allah juga memiliki karakter atau pribadi Dia itu cemburu. Mungkin kita berkata, oh saya tidak apa-apa kok. Kemarin waktu saya sakit, saya juga pergi ke dukun. Ternyata juga sembuh dan tidak ada hukuman apa-apa, tidak ada apa-apa. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita bisa menduakan Tuhan. Dalam pikiran kita pun kita sering juga menduakan Tuhan. Apa yang menjadikan yang terutama dalam kehidupan kita itu sama dengan kita menduakan Tuhan. Mungkin pekerjaan kita lebih utama, kita lebih mengutamakan pekerjaan kita daripada Tuhan. Hati-hati di sini. Kita lebih mengutamakan orang yang kita kasih daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan kesukaan-kesukaan kita daripada Tuhan. Jadi kita harus mengingat bahwa Tuhan tidak hanya sabar, Tuhan tidak hanya baik, tetapi Dia adalah seimbang. Dia adalah cemburu juga. Jangan pernah kita melakukan hal ini. Ya kalau di kampung kami itu ya, itu setiap orang yang mempunyai hajat atau ada pernikahan, ada ya syukuran apapun seperti itu kalau orang-orang yang belum mengenal Allah, itu ada suatu tempat di kampung kami. Saya waktu itu masih ingat waktu masih kecil. Jadi sebelum orang tua kami percaya kepada Tuhan, ketika kakak saya menikah atau kakak saya itu khitanannya, itu membawa sesaji yang dibawa ke di kampung itu ada yang namanya Mbau Rekso. Yang Mbau Rekso itu yang menguasai desa kami ya. Di situ bukan orang, tetapi ada suatu tempat. Dan di situ orang-orang mempersembahkan korban-korban di situ, yaitu membawa sesaji dan sebagainya di tempat tersebut. Tetapi yang ironisnya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan juga masih melakukan hal itu ketika dia mengucap syukur, yaitu yang namanya itu kenduri. Ya, ada di situ kita mengundang orang-orang di sekitarnya. Mungkin kalau orang Jawa itu kenal yaitu namanya kenduri. Kalau ada ucapan syukur dan setelah begitu akan dibagi-bagi makanan itu, dan ada orang yang berdoa, bukan pendeta, tetapi orang yang dianggap pemimpin di desa kami, dan dia mengatakan bahwa semua persembahan itu akan diserahkan kepada yang menguasai desa kami. Ada beberapa orang Kristen yang masih melakukan ini. Nah ini kan ironis sekali. Mungkin tidak hanya di kampung kami, mungkin di tempat-tempat lain. Mungkin kita lebih meninggikan adat kita. Hati-hati di sini bahwa ini adalah bisa menduakan Tuhan. Tuhan menjadi nomor yang kedua. Tetapi kita lebih mengutamakan adat istiadat ataupun kepercayaan-kepercayaan yang lain. Dan mungkin kita berkata tidak terjadi apa-apa kok. Aman-aman saja, baik-baik saja. Ingat ada waktunya. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Jangan kita saat ini melakukan sesuatu, nggak ada apa-apanya. Juga kita bisa merenung apakah Tuhan mengasihi kita kok kita nggak terjadi apa. Tuhan mengasihi maka Tuhan mengajar kita. Tuhan membentuk kita. Tuhan memimpin kita dengan sentilan-sentilan sedikit supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Seperti seorang bapak, seorang ibu menuntun anaknya, membimbing anaknya ketika anaknya mau jatuh itu ada sentilannya supaya kembali lagi. Nah ketika Tuhan mengasihi kita dan kita melakukan hal-hal seperti itu, maka Tuhan akan membuat kita kembali lagi dengan sentilan-sentilan sedikit. Ini hanya sedikit, tetapi kalau sampai gede atau besar itu ya sungguh sangat amat sakit seperti itu ya. Jadi Tuhan memiliki pribadi yang
cemburu juga karakter yang cemburu. Dia dikatakan di ayat 2 itu, dia pembalas dan penuh kehangatan amarah. Dia itu pembalas kepada musuh-musuhnya. Bagi orang percaya, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu membalas istilahnya musuh-musuh kita. Karena Tuhan yang akan membalaskan perbuatan-perbuatan dari musuh-musuh kita. Jangan kita berusaha membalas sendiri. Tetapi Tuhan yang akan membela umatnya dan yang akan membalas para lawan-lawannya, para musuh-musuhnya yang menyakiti hati umat Tuhannya. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyalahgunakan, jangan salah gunakan kesabaran Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itu di ayat yang ke-6. Siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu menghukum. Kalau di ayat yang setelah kita baca tadi di ayat 3 itu, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung, dan badai dan awan adalah debu kakinya. Yang pertama tadi bahwa Allah adalah cemburu. Allah tidak mau diduakan. Yang kedua, Allah itu adalah menghukum. Jadi yang bersalah ya dihukum. Jangan berkata saat ini kita aman-aman saja. Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kemarin renungan kita di hari Minggu, gunakanlah waktu ini dengan baik-baik, dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita masih diberikan waktu untuk menjalani kehidupan ini, kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Jangan sampai hukuman itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak menggunakan waktu dengan baik. Kita tidak bertobat ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk kembali ke jalannya. Jangan pernah kita berkata bahwa masih jauh kok. Nanti aja deh kalau sudah dekat ajalku, saya mau bertobat. Ini kita tidak tahu kapan waktunya. Ya kemarin terjadi sih suatu hal di pastori. Tetapi ya kita mengucap syukur aja semuanya karena Tuhan izinkan. Nah kita kan tidak tahu, saya bilang sama anak-anak semua, kita tidak tahu apa yang terjadi. Bisa saja hal-hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita tidak tahu waktunya. Jadi selama kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, seperti firman Tuhan hari Minggu yang kita renungkan, gunakan waktu itu dengan baik agar kita tidak menerima hukuman itu sebelum Tuhan menghukum kita. Kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita bertobat. Jangan terus kita melakukan dosa ini. Dosa yang ada yang dikatakan bahwa Pak Pendeta sering katakan itu adalah dosa favorit. Dosa favorit kita itu harus kita hilangkan. Kita lepaskan. Apa yang membuat kita ini sulit untuk datang kepada Tuhan? Karena kita harus ingat bahwa hukuman itu akan ada. Jangan kita hanya mengingat kebaikan Tuhan dan kesabaran Tuhan. Memang Tuhan itu sabar, Tuhan itu baik, tetapi Dia juga akan menghukum yang bersalah. Nah, kita harus mengerti pribadi ini. Karena banyak yang kita tidak tahu ya bahwa Allah itu ternyata seperti ini. Karena tidak merasakan. Coba kalau kita langsung seandainya kita itu berbuat dosa, langsung Tuhan menghukum. Tahu bahwa Tuhan benar-benar Tuhan itu menghukum. Tetapi tidak seperti itu karena Tuhan itu mengasihi umatnya. Dia masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk kembali kepada Dia. Tetapi ini jangan kita terlalu lambat-lambat dan mengatakan semuanya masih aman. Kadang-kadang kita mengerti pribadi ini, tetapi kita sulit untuk melakukan. Tetapi ada juga orang yang tidak mengerti pribadi ini sehingga dia menyalahgunakan kebaikan Tuhan dan juga kesabaran Tuhan ini dengan terus melakukan dosa. Kita diberikan waktu yaitu 24 jam ya supaya kita bisa melakukan, kita bisa merenungkan kehidupan kita dan kita bisa introspeksi diri kita, apakah kita sudah berbuat baik kepada Tuhan atau kita justru melakukan kejahatan-kejahatan itu. Kita jauh daripada Tuhan.
Mari kita kembali kepada Tuhan sebelum hukuman itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, karena Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat. Dia menghukum itu dengan kedahsyatannya. Tadi sempat saya bacakan itu ayat yang ke-6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu dahsyat dalam penghukumannya. Apa yang dilakukan Tuhan itu adalah dahsyat. Kita harus tahu bahwa pribadi Tuhan itu seperti ini, karakter Tuhan yang menghukum dengan kedahsyatannya, bahwa Tuhan itu dahsyat. Dia tidak bisa disamakan oleh siapapun. Dia bisa tidak ada tandingnya ya. Kan ada pujian, pada siapakah engkau samakan kehebatan Tuhan itu? Tidak ada yang menandingi kehebatan Tuhan. Kita sering melihat kedahsyatan Tuhan itu terjadi, seperti contohnya adalah alam ini. Tuhan melakukan melalui alam ini, yaitu tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dan masih banyak hal-hal yang lain. Melalui alam ini Tuhan mengingatkan manusia. Nah, pada saat itu terjadi, mungkin semua akan berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Oh, saya mau dekat kepadamu Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan pada saat terjadi bencana alam dan sebagainya. Orang berkata bahwa oh Tuhan itu luar biasa. Hanya berkata sebatas itu saja. Selesai itu. Dalam keadaan aman Tuhan melindungi. Ya udah selesai. Dan lupa lagi kepada Tuhan. Pada saat corona terjadi, Tuhan izinkan corona itu terjadi. Kita tidak tahu ya apakah itu merupakan hukuman, tetapi yang saya percaya bahwa itu adalah peringatan Tuhan supaya kita itu lebih dekat kepada Tuhan. Pada saat corona terjadi, ada banyak yang meninggal dan semua orang ketakutan, berseru-seru kepada Tuhan. Gereja tutup. Tidak ada yang bisa beribadah dalam gereja. Mereka berseru-seru, kapan Tuhan istilahnya gereja dibuka lagi? Bahkan ada yang marah kenapa gereja ditutup. Sehingga umat Tuhan tidak bisa beribadah. Mereka semua berkata seperti itu. Dan banyak yang mengatakan saya rindu beribadah, saya rindu beribadah. Tetapi apa yang terjadi ketika sekarang ini? Gereja sudah terbuka loh. Tetapi tidak hanya di dalam satu gereja. Ada beberapa gereja juga yang mengatakan hamba Tuhannya ya berkurang. Dan kesetiaan Tuhan, kesetiaan umatnya itu berkurang. Kesetiaan Tuhan terus menerus. Tetapi umatnya berkurang. Dan sudah aman kan, sudah aman. Jadi ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak baik. Kita berseru-seru kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya mau dekat kepadamu. Tuhan tolong saya dalam keadaan terjepit. Pada saat itu kita mengakui bahwa Allah itu dahsyat. Allah itu hebat, Allah itu luar biasa. Dalam penghukumannya Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat dan hebat. Tetapi pada selesai penghukuman itu atau peringatan itu, ya udah selesai. Ya kembali lagi seperti semula, bahkan mungkin karena sudah aman, ya aman-aman aja, tidak akan terjadi seperti itu. Tapi ingat bahwa kesabaran Tuhan ada batasnya. Tuhan itu tidak memandang bulu kalau menghukum. Entah itu orang kecil, orang besar, orang yang hebat, semua akan kena dampaknya. Tidak ada yang bisa bertahan dalam geramnya. Di ayat yang ke-6 ini sungguh-sungguh kita diingatkan kembali, siapakah yang tahan berdiri menghadap geramnya. Ini loh yang tidak kita sadari, bahwa siapa yang bisa bertahan ketika Tuhan itu murka. Tidak ada yang bisa bertahan. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini siapa, diri kita ini adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ketiga hal tersebut kita harus ingat. Jangan kita hanya mengingat bahwa oh Tuhan itu baik kok, Tuhan itu sabar, sehingga kita terus melakukan dosa. Kita tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ingat juga di dalam ayat-ayat ini ketiga hal itu, yaitu Allah itu cemburu, Dia akan juga menghukum, dan juga Allah itu dahsyat dalam penghukumannya. Kita harus ingat itu. Jangan kita terus berbuat dosa dan jangan terus kita melakukan dosa itu. Ingat
bahwa Tuhan itu seimbang. Dia tidak hanya sabar, dia tidak hanya baik saja, tetapi dia juga melakukan penghukuman itu. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan dan terus hanya berharap kepada Tuhan. Perminta perlindungannya kepada Tuhan, karena Tuhan yang melindungi kita. Dia adalah Allah yang baik dan Allah yang sabar. Kita akan masuk